wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga sehat selalu ya. Sudah pada makan belum hari ini? Jika sudah, karbohidrat apa yang tadi kalian konsumsi? Pasti kebanyakan dari kalian akan menjawab nasi. Yap, karena mayoritas masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokoknya. Beras yang kita masak sangatlah beragam. Ada beras pulen, ada pandan wangi, beras mati, dan beras merah. Nah, apakah kalian pernah mendengar golden rice atau dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan sebagai beras emas? Nah, pada video kali ini kita akan mengulas terkait golden rice. Apa sih golden rice itu? Golden rice adalah beras yang memiliki warna kuning. Warna kuning ini berasal dari senyawa beta-karoten yang merupakan prekursor dari vitamin A. Beta-karoten sendiri bisa kita temukan pada sayuran wortel. Vitamin A sangatlah penting untuk kesehatan tubuh kita, untuk menunjang pertumbuhan sel kita, untuk sistem imun, perkembangan janin, dan juga untuk menunjang fungsi penglihatan kita. Vitamin A sendiri harus kita peroleh dari makanan yang kita konsumsi, karena tubuh kita tidak dapat mensintesis vitamin ini. Banyak sekali angka kematian balita dan juga ibu hamil akibat kekurangan vitamin A. Tidak semua orang bisa memenuhi kebutuhan vitamin A karena berbagai macam keterbatasan. Nah, dari data yang dihimpun, prevalensi terjadinya kekurangan vitamin A banyak terjadi di masyarakat yang mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokoknya. Untuk mengatasi permasalahan itu, para ahli di bidang bioteknologi menemukan suatu inovasi yang disebut sebagai golden rice. Golden rice dibuat dengan cara mentransformasikan gen-gen yang berasal dari organisme lain ke tanaman padi dengan bantuan tumor-inducing plasmid. Nah, dengan adanya gen-gen tersebut, maka bulir padi dapat mensintesis senyawa beta-karoten. Gen-gen apa sih yang ditransformasikan ke dalam tanaman padi? Gen yang ditransformasikan ke dalam tanaman padi adalah gen phytoen sintase yang dapat diperoleh dari tanaman jagung ataupun bunga dafodil. Selain itu, gen yang ditransformasikan adalah gen karoten desaturase yang diperoleh dari bakteri tanah Erwinia uredivora. Apa sih peran kedua gen ini? Beta-karoten dapat dihasilkan pada bulir padi melalui serangkaian reaksi dengan prekursor granil-granil pirofosfat. Granil-granil pirofosfat sendiri terbentuk melalui kondensasi isopentenyl pirofosfat dan dimetil alil pirofosfat. Kedua senyawa ini dapat dihasilkan dari jalur mevalonat melalui kondensasi asetil-CoA di sitosol maupun jalur non-mevalonat di plastida melalui kondensasi pirufat dan gliseraldehid 3-fosfat. Kalau mendengar senyawa asetil-CoA, pirufat, dan gliseraldehid 3-fosfat, kalian ingat metabolisme apa nih? Nah, phytoen sintase yang ditransformasikan akan mengkatalisis reaksi kondensasi dua molekul granil-granil pirofosfat menjadi pre-phytoen difosfat. Selanjutnya, phytoen sintase akan mengkatalisis reaksi penataan ulang pre-phytoen difosfat menjadi phytoen. Nah, selanjutnya, enzim karoten desaturase yang diperoleh dari bakteri Erwinia akan mengkatalisis reaksi desaturasi phytoen menjadi zeta-karoten. Selanjutnya,
enzim yang sama akan mengkatalisis reaksi desaturasi zeta-karoten menjadi likopen. Nah, selanjutnya likopen akan mengalami reaksi siklisasi yang dikatalisis oleh likopen siklase yang ada di dalam tanaman padi sehingga menghasilkan beta-karoten pada bulirnya. Nah, beta-karoten nantinya akan dihasilkan pada bagian endosperma dari bulir padi. Penasaran dengan bagaimana cara kita memperoleh gen-gen tersebut dan juga bagaimana cara mentransformasikannya ke dalam tanaman? Kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Saya akhiri pembahasan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.